Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya was-sayyidil mursalin. إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين وشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah majelis haul wa haflah Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya cintai dan saya banggakan. Wabil khusus salam takzim dan mahabbah saya kepada segenap tuan-tuan guru, para alim ulama, orang-orang tua kita, terkhusus kepada guru kita yang baru saja menyampaikan wasiat nasihatnya, Habib al-Mahbub Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad. Kemudian juga yang dalam perjalanan insyaallah segera sampai kumpul bersama kita, guru kita Syekhul Mukarram Kiai Haji Fakhruddin Al-Madani yang saya cintai dan saya muliakan, Ketua DKM Ustadz Darsimin, penasehat Masjid Al-Munawwarah Al-Ustadz Subhan SAG, kemudian guru kita yang mengajar setiap pekannya Al-Ustadz Farhan SPD MPD, guru kita Ustadz Mahmud Fauzi yang baru saja melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran, menambah keberkahan perkumpulan kita. Guru kita Ustadz Muslih, Ustadz Nasir, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Surahman, dan segenap alim ulama, para tokoh masyarakat, kemudian juga Ketua RW 03 Bapak Fahri. Semoga Allah anugerahkan untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, para alim ulama dan tokoh masyarakat kita umur yang panjang penuh keberkahan, dan kita juga semua terlimpahkan hal yang sama, berkah umur, berkah ilmu, berkah rezeki. Hadirin wal hadirat yang saya cintai dan saya banggakan, kita kumpul dalam rangka memperingati peristiwa agung Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga memperingati haul guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Aidarus yang ke-8. Insyaallah guru kita Al-Habib Abdul Qadir Al-Aidarus bahagia kirang malam hari ini. Udah pasti apa yang kita baca dalam tahlil kita, zikir kita, doa-doa kita sepanjang sejak pada maghrib tadi hingga nanti selesai acara itu ngegirangin guru kita Al-Habib Abdul Qadir almarhum al-maghfurlah. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum tu'radu
in kana ghairu dzalik qalu Allahumma alhimhu bi'amali ta'ati. Dikatakan Rasulullah bersabda bahwa amal-amal kita, perbuatan kita, bagaimana tingkah laku kita tu'radu, diperlihatkan kepada keluarga kita, kerabat-kerabat kita, fi kuburihim, di kubur-kuburnya. Fa in kana khairan, apabila tingkah laku kita bagus, cakep, baik, soleh, solehah, fastabsaru bih, mereka girang, mereka bahagia. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Makanya kita yang orang tua kita udah nggak ada, udah meninggal, cara bakti kita adalah dengan kita tetap dalam keadaan soleh. Amal soleh kita ngebahagiain mereka. Bayangkan kalau nggak kayak begitu, artinya apa? Perbuatan kita jelek, mereka nih orang-orang tua kita akan berdoa minta, ya Allah kasih ilham, pemahaman, pengertian kepada mereka untuk bisa berbuat dalam hal ketaatan kepadamu ya Rabb. Jadi orang yang di dalam kubur, orang yang udah meninggal masih berdoa, Bu. Pak, orang yang udah meninggal di kuburan-kuburan mereka masih berdoa, dan doanya bisa Allah kabulkan. Allah Maha Kuasa, tapi doa mereka untuk orang lain, tidak untuk dirinya. Karena doa untuk diri sendiri udah selesai urusannya di dunia. Tinggal apakah yang dia wariskan adalah anak soleh yang pula yang mendoakan beliau. Itu yang jadi doa-doanya, doa-doa kita yang masih hidup. Ini guru kita Habib Abdul Qadir Al-Aidrus, insya Allah kiranya luar biasa di malam. Kenapa kita keluarganya, kerabatnya, murid-muridnya, tetangga-tetangganya mendoain beliau dalam perkumpulan-perkumpulan baik. Kira doa kita sampai ketika kita keluarga, murid-murid ngumpulin apa itu dana, yang proposal, yang ini keluarga kita, masyarakat kita kan ada macam-macam nih. Ada yang ojol, ya nggak? Keringetan, capek, melihat musik mengadain hallnya yang gurunya Habib Abdul Qadir, ada 20.000 lempeng dengan ikhlas, walaupun ada sisanya 5.000 doang, cukup buat bininya beli garam. 20.000 dia masukin tuh ke proposal. Macam-macam nih murid-murid pada sumbang sih dengan tujuan buat ngebahagiain gurunya. Dengan amal-amal tersebut niatin pahalanya sampai kepada gurunya, kepada orang tuanya, sampai siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u wa shadaqatun hadiyatun ilal maut. Doa dan sedekah jadi hadiah buat orang yang udah meninggal. Kalau Rasul yang bilang jadi hadiah, berarti sampai doa-doa kita sampai. Bahkan Allah abadikan dengan sangat indah ketika Allah sabdakan, Allah firmankan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah menceritakan dengan bangga orang-orang yang datang belakangan, orang-orang yang datang kemudian. Insya Allah ini kita nih yang ceritain. Kita orang-orang yang generasi akhir, generasi belakangan. Ngapain mereka? Allah katakan yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampuni juga dosa-dosa saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang lebih dulu beriman. Ini kalau udah bicara yang lebih dulu beriman, gak bagus nih. Bapak kita, kakek kita, buyut kita, terus ke atas guru-guru kita sampai ke zaman sahabat, sampai ke zaman Rasul, sampai setelahnya, yaitu orang
beriman. Kalau Rasulullah katakan hadiah, kalau Allah katakan ini orang pada mendoain, udah pasti apa yang kita niatkan sampai. Makanya ini kalau kita kumpul bikin haul, kumpul tahlilan, itu jangan lupa ketika kita bikin besek, kita bikin hidangan, ada jeruk, ada salak, ada pisang, itu niatin sedekah yang pahalanya kita kirimin buat orang yang udah meninggal, yang kita adain acara haulnya, kita adain acara tahlil. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan haul terkhusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Dalam satu hadis dikatakan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yazuru syuhada fi Uhud kulla haulin. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menziarahi para syuhada Uhud kulla haulin, setiap tahun. Makanya kita ngadain haul. Rasulullah juga ngadain haul menziarahi para sahabat-sahabat yang jadi syuhada dalam perang Uhud setiap tahun. Kulla haulin. Fa idza balagha ila Syi'ti, apabila Rasul sudah sampai ke lembah Syi'ti yang dimana di situ pemakaman saudara-saudara Uhud di lembah tersebut, rafa'a sautahu, Rasul tinggiin suaranya, Rasul kencangin suaranya. Apa yang Rasul ucapkan? Di antara doa-doa yang ucapan Rasul adalah Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Ini hadis diriwayatkan dan hadisnya sahih. Dan ini dijadikan dalil bahwa ini haul. Dan banyak lagi nih dalil-dalil haul yang kita kalau keluarin satu persatu. Assalamualaikum. Ini pengertian haul udah cerita Isra ini. Panjang. Dan itu Rasul lakukan. Salamun alaikum, salam sejahtera buat kalian semuanya, wahai sahabat-sahabat para syuhada Uhud. Bima sabartum, salam sejahtera, kesejahteraan buat kalian dari apa yang kalian telah tanggung dengan kesabaran. Wa ni'ma uqbadar, dan sebaik-baik buat kalian balasan adalah surga. Tempat terbaik, tempat paling nikmat buat para syuhada. Rasul contohkan itu. Summa Abu Bakar Yaqal misal halik, summa Umar, summa Utsman. Kemudian setelah Rasul wafat dilanjutin tuh setiap tahun. Abu Bakar melanjutkan, Sayyidina Umar melanjutkan, Sayyidina Utsman melanjutkan terus. Apalagi Sayyidina Ali, demikian juga para tabi'in selanjutnya melanjutkan. Sebagaimana yang dikatakan Rasul oleh para sahabat, kulla haulin, setiap tahun. Hadirin yang dirahmati Allah, karena temanya banyak, apalagi dengan acaranya banyak. Ada Isra Mi'raj, ada haul, ada rohan akbar. Sekalian itu rohan kehadiran orang-orang tua kita semuanya. Isra Mi'raj temanya adalah Isra Mi'raj sebagai momentum membangun kesadaran tertinggi. Yang namanya ad-dinun nasihah, kata Rasulullah SAW. Agama nasihat. Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih lanjut nih. Kata Rasul, ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Segala sisi agama kita yang komprehensif, lengkap, menyeluruh, dan setiap sisinya dari semua segi bisa jadi nasihat dan bisa kita jadikan teladan. Kita bicara Isra wal Mi'raj. Ini dengan momentum Isra wal Mi'raj, kata panitia setelah mereka rapat berhari-hari menentukan tema, maka diangkat untuk membangun kesadaran tertinggi. Ahlan wa sahlan, jadi sudah datang di Faruk. Sebagian yang nyambut, yang lanjut ya. Ibu-ibu kan kesian, nggak bisa melihat, nggak bisa nyambut. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajib syukru alaina ma
دعا لله داء al-badru alaina telah datang bulan purnama kepada kita, yaitu guru kita Kiai Haji Fakhruddin Al-Badri Purnama. Tapi kalau Rasul datang dalam hijrahnya di Saniyatul Wada, dari lembah Saniyah. Jadi Fakhruddin datang dari jalan bambu kuning. Perjalanan beliau panjang, habis keliling Asia, dari Thailand, dari Brunei, dari Malaysia, dari Singapura. Alhamdulillah bahwa cahaya kumpul lagi ke tengah kita, menambah keberkahan perkumpulan kita. Insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutin tuh. Isra Mi'raj membangun kesadaran tertinggi. Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah, pada Amul Hasan, hari-hari penuh duka citanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sebagian ulama tafsir yang ngajak nemu, ini kan temanya membangkitkan kesadaran nih. Kita bangkitkan kesadaran kita, enggak hanya kita nih yang kita dikit sama ayat-ayat Al-Quran. Tetapi qori'nya baca ayat itu. Habib Hussein bin Ja'far Al-Haddad bawain ayat itu. Itu emang ayat acara nih, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, dan wahyu ini sebagai penguat bahwa apa yang diceritakan oleh Rasul setelah pulang Isra Mi'rajnya itu benar adanya, karena Allah perkuat apa yang diceritakan sama Rasul dengan wahyu ini turun, bahwa benar Allah telah memperjalankan Rasul. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang perjalanannya adalah lailan, malam hari. Telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang seluruhnya sekelilingnya sudah Allah limpahkan keberkahan, untuk Allah tunjukkan kepadanya, kepada Rasul, tanda-tanda kebesaran Allah. Menarik di belakangnya. Kalau Habib Hussein tadi membahas tentang subhanah, ya, Ana mau ngajak kita berpikir tentang bagian akhirnya, innahu huwa sami'ul basir. Bagian belakangnya bahwa Allah maha mendengar, maha melihat. Depannya ajaib. Allah memperjalankan Rasulullah pada malam hari, cuma satu malam, itu pun cuma sebagian daripada sebagian kecil malam tersebut, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang perjalanan saat itu pakai kuda terkuat pun 1 bulan baru sampai tujuannya, belum balik lagi. Ini sebagian malam dan sedikit bagian malam. Biasanya ayat-ayat Al-Quran, kalau cerita depannya sesuatu yang dahsyat tentang kekuasaan Allah, bagian akhirnya berbicara bahwa Allah maha kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir misalnya. Dan Allah atas yang demikian maha kuasa. Tapi kok ini sampai membasir? Kok belakangnya Allah maha mendengar dan Allah maha melihat, menyaksikan, maha tahu? Sebagian ulama katakan ini berkaitan bahwa kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, karena ini terjadi di Amul Hasan, di hari penuh duka cita, penuh kesedihan. Allah tahu Rasulullah dalam keadaan duka. Apa yang terjadi pada rangkaian tahun-tahun itu?
Khadijatul Kubra, istri yang sangat dicintai dan sangat mencintainya. Cintanya nggak ada tandingannya dibandingkan istri-istri yang lain. Dikatakan bahwa seperempat aset di kota Mekah itu milik Sayyidah Khadijah. Kayaknya luar biasa. Rasul juga kaya, pedagang yang sukses. Tapi Rasul ketika akhir-akhir kan udah mulai uzlah, udah mulai mikirin bagaimana mikirin umat. Ketika usia 30-an Rasul mempersatukan bangsa dengan peletakan Hajar Aswad setelah Ka'bah direnovasi. Kemudian 30-an akhir menjelang 40, Rasul melihat kerusakan di tengah masyarakat dengan tradisi jahiliyahnya. Rasul mulai sering uzlah di Gua Hiro menyendiri. Bu, biar kita paham bagaimana cintanya Sayyidah Khadijah. Kalau ibu punya suami belakangan sering menyendiri, kira-kira ibu dukung perenungannya, pemikirannya, apa ibu bakalan bawel? Abang kerja kagak, apa kagak? Oh, apa namanya? Ada waktu dikit pergi mancing, kira di rumah mandiin burung, apa kosokan cincin. Abang kerja kagak? Kalau kita kayak gitu, begitu Pak? Istri kita kira-kira gimana kalau kita nggak ngapa-ngapain? Bapak diam, karena ada ibu-ibu di dalam. Jauh ibu-ibu nggak ada. Ibu-ibu udah senyum-senyum aja. Bu, kalau bapaknya uzlah menyendiri di gua, kira-kira cinta ibu gimana? Ini perenungan buat kita, kan kita lagi mungkin kesadaran tertinggi. Assalamualaikum. Bagaimana saya bagaimana? Kenapa ngelimin bidadari bagaimana? Ayo kita angkat kesadaran tertinggi kita. Rasulullah menjelang usia 40 sering menyendiri ke Gua Hiro. Catat, enggak selamanya Rasul bawa perbekalan habis pulang ambil bekal. Ada kalanya saking cintanya Sayyidah Khadijah, itu Sayyidah Khadijah yang nganterin sendiri perbekalan makanan Rasul ke Gua Hiro, saudara. Kata siapa? Kata Abu Hurairah, diriwayatkan dalam hadis sahih, di dalam riwayatnya Imam Bukhari. Itu diceritakan sampai malaikat Jibril bilang bahwa ya Rasulullah, hazi Khadijah, ini Khadijah datang, alaiha inaan, dia bawa bejana, bawa nantang. Kalau kita bawa nantang, bu, bawa nantang, bu, nganterin ke Gua Hiro. Malaikat Jibril, ini yang Imam Bukhari meriwayatkan. Malaikat Jibril cerita, ya Rasulullah, karena Khadijah datang bawa nantang, isinya sayur daging, ada makanan, ada buah-buahan, ada minuman. To'am wasarot, ada makanan, ada minuman. Dianterin naik ke atas gunung, ke Jabal Nur, tingginya 680 sekian dpl dan permukaan laut tinggi. Gunungnya gunung batu. Kalau sekarang kita ke Gua Hiro, tangganya udah ditata. Dulu masih terjal gunung batu asli. Itu Sayyidah Khadijah buat ningrat. Seperempat aset di kota Mekah punya Sayyidah Khadijah. Itu datang nganterin rantang ke Rasulullah ketika Rasulullah uzlah. Sampai malaikat Jibril katakan, kalau nanti sampai ke Sayyidah Khadijah, sampaikan salam dari Tuhannya, dari Allah, dan salam dariku, dan sampaikan kabar gembira dengan rumah istana di sorga khusus buat beliau yang terbuat dari intan permata yang disono di dalamnya sunyi-sunyi, nyaman, enggak bising dan enggak ada keletihan. Nah, karena Sayyidah Khadijah keletihan, keringat, dicocoran, nafas ngos-ngosan, tingginya gunung. Jaraknya, Bu, jaraknya dari rumah Rasul sama Sayyidah Khadijah di Mekah itu ke gunung 5 kilo, sekitar
sekitar 5 kilo lebih. Ibu gimana kira-kira? Bapak mancing di Basmol, dia mau Basmol nih. Ini abang udah 3 hari kagak pulang. Kira-kira makannya tuh urusan apa kagak nih? Dibikinin tuh sayur daging, poin minuman kesukaan abang, biar metok. Makanan yang abang suka dibawain pakai rantang, jalan diculik kafe Basmol. Ya mungkin mancingnya yang namanya bapak-bapak soleh sambil bawa ikhya ulumudin, sambil mukolaka, sambil mikirin umat. Ya Allah, ini orang gabung ini gimana ya ngurusin dia. Yo kan tuh, tentu kan tuh Pak, dia tahu Pak. Ibu biar jadi kita lagi membangun kesadaran nih. Kita bayangin suami kita di atas kuah hero, berhari-hari kagak pulang. Kita tahu dia lagi merenungin ngurusin umat. Ini muhasabah ibu-ibu nih. Kira-kira kita bawa rantang apa bawa petungan? Belum ditanya udah dijawab. Kita jadi tahu betapa cintanya Sayyidah Khadijah. Itu jarak dari Mekah, dari tempat rumahnya Rasul ke gunung, ke tempat di mana Gua Hiro itu sekitar 5 kilo lebih, 5 kilo setengah. Kalau diibaratkan sekarang itu dari sini lebih kurang, itu 5 kilo tuh. Dari sini sampai ke kantor wali kota CNI. Jauh banget tuh ya. Jauh banget, jalanan rata, jalanan aspal, enak. Ini bayangin Bu, padang pasir berdebu naik ke gunung batu. Saking cintanya tuh Sayyidah Khadijah sama Rasulullah, menjelang ini belum jadi Rasul Bu, belum jadi Rasul. Yang nanti ketika khalwat tersebut, Rasul mendapatkan wahyu di situ. Ini Sayyidah Khadijah bolak-balik nganterin rantang belum jadi Rasul. Kalau udah jadi Rasul, kapan Rasul kita bisa jawab? Iya Pak, itu bini Rasul. Beda. Kalau ada kan kakiannya ojol. Ini mah bicara cinta dan kesetiaan, cinta dan kesetiaan. Betapa cintanya, betapa setianya. 5 kilo setengah jalan nyicil bawa rantang buat suami tercinta yang lagi uzlah di bawah itu. Dan itu diabadikan di dalam riwayat yang sahih. Nih, kenapa Rasul begitu sedihnya ketika Sayyidah Khadijah wafat? Banyak lagi kisah-kisah mengharukan betapa cintanya tak tergoyahkan, betapa murninya, betapa agungnya. Sampai sebelum Khadijah wafat, Rasul enggak poligami. Satu-satunya istri tercinta Khadijah wafat, yang memberikan support dari dalam rumah dan dalam perjuangan keluar dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan cintanya wafat. Bapak kehilangan ibu, sedihnya bukan main. Kalau ibu mau tahu, ibu kehilangan bapak sedih Bu, kehilangan orang yang dicintai, yang mensupport perjuangan dakwah. Rasul sedih bukan main. Ditambah lagi meninggal pamannya Abu Thalib. Itu paman yang berjasa luar biasa dengan wibawa yang tinggi. Nggak ada yang berani nyenggol Rasulullah ketika Abu Thalib masih ada. Semuanya masih ngeri-ngeri kalau nyenggol Rasulullah nih berdepan sama Abu Thalib. Rasulullah walaupun dakwah sembunyi-sembunyi ketika Abu Thalib masih ada, itu belum dalam penderitaan yang dahsyat. Kalau kita baca kisah Rasulullah dilemparin kotoran, diludahin, diboikot dan segala macam penderitaan lainnya setelah Abu Thalib wafat. Ketika ada backingnya yang luar biasa, nih ada Abu Thalib, ada berani macam-macam suku Quraisy, jaga bener, walaupun dia nggak setuju sama apa yang dilakukan Rasul, kagak berani main fisik, nggak berani menghina terang-terangan. Ini sedihnya bukan main. Bayangin tuh istri yang tercinta meninggal, paman yang membela juga meninggal. Setelah istri dan paman gak ada, orang makin kurang ajar, berani ludahin, berani lemparin kotoran, berani lempar sendal. Pergi ke Taif. Ke Taif sebelum Isra. Di Taif orangnya baik-baik, karena pegunungan, orangnya lembut, atakamanya tinggi. Dari Mekah ke Taif itu sekitar 100 kilo Bu, 100 kilo.
Ibu tahu 100 kilo sampai mana? Ibu tahu Cibodas? Cibodas? Iya, puncak lewat tuh, lewatin puncak pas turun Cibodas lebih kurang sekitar 100 kilo. Bayangin Rasul ke Cibodas nyari perlindungan. Kalau kita bayangin teater of main kita bayangin itu pegunungan jaraknya 100 kilo, cari perlindungan sono bukan perlindungan buat sembunyi, cari masak barangkali kalau di sono orangnya kuat-kuat, berani-berani, tapi akhlaknya cakep-cakep. Kalau di sono dapat dukungan, dakwah diterima, pasukan cakep nih. Berangkat ke Taif seorang diri. Nanti punya teman itu adalah ketika di sono dia Rasul bernegosiasi, maka dia namanya waktu itu malaikat Jibril, dan malaikat gunung yang kesel banget lihat Rasul dilempari, punya harapan ke Taif, orang gunung baik-baik, akhlaknya cakep-cakep, mungkin dakwah diterima. Tahu-tahu sampai sono udah ada yang hasut duluan. Kafir Quraisy dari Mekah udah ada yang berangkat ke sono buat menghasut. Dia nanti yang datang dia orang gila, jangan dengerin kata-katanya, oh pokoknya Rasul dijelek-jelekin, dia fitnah. Makanya aslinya orang-orang sono, orang gunung, orang baik, karena udah dapat hasutan, Rasul datang ditimpukin, dilempari, itu penuh kesedihan. Tahun-tahun itu biasanya kalau udah diuji maksimal dapat hadiah. Ibu-ibu nih sabar, kontrakan nunggak 3 bulan, pas begitu ada waktunya 3 bulan dalam kesedihan, ada duit 30.000 cukup buat beli gasnya nggak ada, ngantri di pom bensin sampai pingsan, sedih, garam susah, telur nggak ada. Pas udah berlalu waktu kesedihan, tiba-tiba suami udah tahu nih kesedihan istri, berjuang setengah mati dapat rezeki, diajak healing. Ibu-ibu diajak healing. Kemana ibu-ibu diajak healing? Ke Gucci. Kalau duitnya banyak kan kayak Kiai Faru, sampai ke Thailand, sampai kemana? Healing setelah melewati masa-masa sulit. Rasul nggak tanggung-tanggung, levelnya jauh banget kita. Kalau kita paling benar ke Cibodas, Jawa dikit ke Gucci, iya bu. Modal dikit paling di situ tuh ke Dufan ya. Agaknya dia ke Dufan pintu, nongkrong di situ. Rasul nggak tanggung-tanggung setelah tahun-tahun kesedihan, maka Allah hibur dengan diajaknya Isra. Allah perjalankan asra bi abdihi lailan. Allah perjalankan hambanya yaitu baginda Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Enggak selesai dari situ, ini peristiwanya sebelum hijrah. Kalau di dalam Aqidatul Awam kan ibu-ibu misalnya apa semuanya itu. Kalimatnya wa qabla hijratin nabiyil isra min makatin laylan dikusyudara wa ba'da isra'il urujul sama hatta ra'an nabiyya rabban kallama bi ghairi kaifin wa hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Dikatakan bahwa sebelum Rasul hijrah, sebelum turun perintah hijrah, Rasul diperjalankan oleh Allah dalam Isra-nya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian setelah sampai Palestina, urujul sama, mi'raj sampai ke langit, kata ro'an Nabi Rabban kalama, sampai berjumpa Allah, berbicara secara langsung. Kirain masih ngasih poin ketika waktunya habis. Assalamualaikum. Kiai Fahru yang istirahat sebentar. Di sini kita dengerin Kiai Fahru lebih ajib lagi ceritanya kalau beliau cerita, masya Allah. Hanya pendengar setia kisah-kisah ilmu yang beliau sampaikan. Sampailah Rasulullah ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Urujul sama, naik ke langit setelah ambil hajar. Setelah tahu dan kesedihan, Rasul dihibur sama Allah dengan yang gak ada tandingannya, itu hiburan. Jalan sampai lintas negara, sampai lintas planet, sampai ujungnya, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke langit.
sampai di tempat di mana malaikat Jibril juga udah gak bisa lanjutin. Malaikat Jibril ada batasan yang gak bisa terusin, cuma Rasulullah yang bisa. Ketika Rasulullah mau masuk, malaikat Jibril pesan, nanti kalau udah sampai tempat di mana perjumpaan dialog sama Allah, salam pertama ucapkan salam penghormatan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Maka Rasul ketika sampai di hadapan Allah, salamnya penghormatan yang Rasulullah, at-tahiyat itu artinya salam penghormatan. Tahiyat salam penghormatan. Kalau duduk posisi apa itu? Posisi tasyahud, Ibu kan? Karena di situ ada ucapan syahadat. Dan kita nyebutnya posisi tahiyat, nggak apa-apa karena memang di situ baca tahiyat. Orang Betawi mah yang gampang-gampang aja. Sama kayak bulan apa namanya, bulan Rajab nih. Acaranya Isra Mi'raj disebutnya Rajaban. Iya, Rajaban Ibu. Karena acaranya di bulan Rajab. Giliran bulan Rabiul Awal, acaranya Maulid Nabi, bulannya diganti sama ibu-ibu, namanya bulan Mulud. Padahal bulannya Rabiul Awal, acaranya acara Maulid. Karena ada acara Maulid di bulan itu, bulannya diganti sama ibu-ibu jadi acara Muludan. Jadi bulan Mulud. Giliran Rabiul Awal, giliran Isra Mi'raj, karena adanya di bulan Rajab, Isra Mi'rajnya diganti sama ibu-ibu jadi Rajaban. Udah sampailah Rasul di hadapan Allah, kemudian mengucapkan dengan haibahnya, rasa bergetar, bahagia, girang, takzim luar biasa di hadapan Allah. Rasul ucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu salamnya Rasul. Allah jawab, bro. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah, salam sejahtera untuk engkau wahai Nabi, dan rahmat keberkahan dari Allah terlimpahkan untukmu. Nabi cinta sama kita, Bu. Pak, assalamualaikum. Masih dengar? Nabi cinta banget sama kita. Ketika ada dialog agung ini, Nabi pengen melibatkan kita nih, orang-orang soleh, supaya ikut di dalam peristiwa tersebut. Ketika Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi jawab assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera buat kami para nabi, dan juga terlimpahkan buat hamba-hambamu yang soleh ya Rabb. Mudah-mudahan kita nih kecipratan semua dialog di dalam peristiwa Mi'raj tersebut, karena kita termasuk orang-orang soleh, kebagian di situ. Setelah jawaban itu, maka dikatakan bahwa menjawab dan berserulah berucap semua makhluk yang ada di langit dan di bumi serentak sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu jadi bacaan tasyahud kita. Itu rangkaian dialog Rasulullah di hadapan Allah di dalam mi'rajnya. Makanya dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Namanya salat itu mi'rajnya orang beriman. Kita tersamping tuh dengan kesadaran tertinggi, bahkan ketika kita tasyahud, ini adalah dialog antara Rasulullah dan Allah sebagai pembuka dialognya. Sampai kemudian Allah perintahkan kepada Rasul salat 50 waktu. Yang kita tahu semuanya ceritanya. Udah pulang ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, umatmu nggak akan sanggup ya Muhammad, minta keringanan sama Allah. Balik lagi, turun lagi berapa? Udah kurangi berapa? 45, nggak sanggup ya Muhammad, minta ya umat saya kuat-kuat, gede-gede, tenaganya kuat, umurnya panjang, kagak sanggup disuruh ibadah, suruh taat. Apalagi umat ente kecil-kecil, lemah-lemah, tengek-tengek, kagak bakal mampu. Mondar-mandir dikurangi 55. Sampai terakhir tinggal 5,
Kata Allah yang Muhammad, ini untuk umat melima, tapi setiap waktunya bernilai 10. Jadi kita sholat 5 waktu, walaupun ngerjainnya 5, nilainya sama seperti perintah awal, yaitu 50. Makanya dijaga tuh dengan kesadaran tadi ini, kita jaga sholat 5 waktu kita. Hilang 1, hilang 10 tuh. Karena 5 waktu sholat kita nilainya sama dengan 50 waktu sebanding dengan perintah awal. Dan kabar gembira sebagai penutup, di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi di hadis ke-22 yang disampaikan oleh Syekh Al-Fasad, kemudian juga diabadikan di dalam kitab Kasifatus Saja. Ibu-ibu yang ngaji Syarah Sabinatun aja ketemu ini kisahnya pada bagian pembahasan tahiyat. Apa dikatakan di situ bahwa tahiyat itu, yang namanya tahiyat ismut tayyib, nama salah satu burung fil jannah di surga. Pak, Assalamualaikum. Di surga ada namanya burung, ada burung namanya burung tahiyat. Bu, ada burung namanya burung tahiyat. Ada sajarati yuqal laha atau ibarat, dia bertengger di atas burung, di atas pohon di burung tahiyat, bertenggernya di atas pohon yang itu pohon namanya pohon thayyibah. Bizat bin nahar yuqalu lahu as-salawat, itu pohon adanya di pinggir sungai, sungainya namanya sungai sholawat. Ada burung namanya burung tahiyat bertengger di pohon thayyibah di samping sungai sholawat. Idza qala musalli at-tahiyat, apabila orang sholat itu mengucapkan kalimat at-tahiyat yang tadi itu, begitu kita ucap at-tahiyatu mubarakatus salawat, itu burung turun. Itu burung turun dari atas pohon thayyibah. Wan qawasul burung ke sungai sholawat. Begitu balik ripul di patroti ya Allah fihi, itu setiap tetesan yang nempel di burung tersebut air dari sungai sholawat, Allah ciptain, dan setiap itu tetesan air malakan yastagfir lil musalli ila yaumil qiyamah, malaikat-malaikat yang istighfar buat orang sholat, istighfar sampai hari kiamat. Makanya rugi ninggalin sholat 10 angka hilang, ninggalin sholawat kehilangan. Allah ciptain malaikat yang istighfar buat dia sampai yaumil qiyamah. Setiap kita sholat, setiap kita mencapai tahiyat, itu Allah ciptain malaikat yang istighfar buat kita, istighfar Pak buat kita, minta ampunan dosa buat orang yang sholat tersebut, minta sama Allah pekerjaannya burung di surga sampai yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita jaga kesadaran tertinggi bagaimana cintanya Sayyidah Khadijah jadi pelajaran buat kita, bagaimana juga perjuangan Rasulullah jadi pelajaran buat kita, dan perintah Allah ini yang luar biasa daripada sholat kita jaga baik-baik. Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Allahumma billahi wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.